Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah yang mengikuti persekutuan doa pagi secara online. Mari kita sebelum bersekutu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, berkat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk boleh merenungkan firman-Mu dan akan bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi gereja kami. Ya Tuhan sendiri yang akan menolong persekutuan doa pagi kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan Yesus yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi apa yang harus kami kerjakan sebagai murid-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang percaya dan yakin akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Firman-Nya diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya, amin. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita dapat belajar ada dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana dia mengakhiri pelayanannya dan bagaimana dia memulai pelayanannya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang pertama di pasal ini, di ayat 22 dan 23 menjelaskan ketika Tuhan Yesus selesai melayani, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bukan hanya untuk mengakhiri pelayanannya, tetapi ketika dia juga akan mengawali. Jadi ketika dia sudah selesai berdoa itu sekitar jam 3 pagi. Ya, itu dia menghampiri murid-muridnya di perahu, berjalan di atas air. Di sini kita belajar bahwa ketika kita hendak melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, marilah kita mau seperti Tuhan Yesus berdoa. Dan ketika kita mengakhirinya, kita mau juga terus berdoa. Kita mendapatkan teladan ini dari Tuhan. Walaupun dia Allah yang punya kuasa, dia dapat melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak dengan sombong, tetapi dia tetap mengandalkan Allah Bapa. Dia berdoa, memohon pimpinan Allah Bapa untuk dia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Allah Bapa kepadanya di dunia ini. Dalam hidup kita, kita manusia yang tidak berdaya, kita manusia yang lemah, kita manusia yang memiliki banyak kekurangan. Marilah kita juga sama seperti Tuhan Yesus. Ketika kita mengawali segala aktivitas kita mau mengawali dengan berdoa. Ketika kita mengakhiri segala aktivitas kita tengah malam, kita juga mau berdoa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian,
Kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap kegiatan yang kita kerjakan, saat kita bekerja, melakukan segala aktivitas kita mau selalu mengandalkan Tuhan dengan berdoa kepadanya. Pelajaran yang kedua adalah percaya dan yakin akan kasih setia Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat di sini tadi ya, Petrus ketika tahu bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu dia dengan percaya mau menghampiri Tuhan, karena dia percaya bahwa dia dapat berjalan karena Tuhan bersama dengan dia. Tetapi begitu ada hembusan angin yang menerpa tubuhnya, dia menjadi bimbang, dia menjadi takut, dia menjadi ragu, sehingga dia tenggelam. Sehingga Tuhan mengatakan, mengapa engkau ragu? Baik orang yang kurang percaya. Tuhan mengingatkan kepada Petrus agar dia bukan hanya percaya, tetapi yakin bahwa Tuhan Yesus bersama dengan dia. Tuhan ada di dekatnya, sehingga seharusnya dia berfokus hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup membuat dia dapat berjalan di atas air. Tetapi karena hembusan angin itu membuat dia ragu, membuat dia bimbang, membuat dia takut. Sehingga fokusnya yang hanya kepada Tuhan teralihkan. Sehingga dia tenggelam. Dalam hidup kita, di tengah dunia ini, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas, biarlah kita juga sama. Diingatkan seperti Rasul Petrus agar kita itu tetap percaya, bukan saja percaya tetapi yakin bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Mungkin di tengah dunia ini kita menghadapi kesulitan secara perekonomian, apalagi di saat ini ya, dalam masa pandemi. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilannya, mungkin gajinya dipotong, atau mungkin saat ini sedang bergumul tentang kesehatan. Mari kita mau bukan saja percaya, kita boleh yakin bahwa Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Bukankah Tuhan berkata, pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi itu tidak akan melebihi segala dengan kekuatan kita. Tuhan akan selalu datang untuk menolong kita. Tuhan akan datang untuk membantu kita, memimpin kita, menyertai kita, sehingga kita dapat terlepas dari segala persoalan kita. Sebagai muridnya yang perlu kita lakukan adalah yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita, melindungi kita, menyertai kita, menolong kita menyelesaikan persoalan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepadanya, memohon bantuannya, memohon bimbingannya, memohon tuntunannya, untuk kita dapat melewati persoalan kita, menghadapi kesulitan kita. Karena bersama dengan dia, kita dapat melewatinya. Saya ingat dengan ilustrasi seorang akrobat yang melakukan pertunjukannya di pinggir jurang. Ya. Saya ingat waktu itu saya ikut ibadah, lalu ada hamba Tuhan yang menyampaikan tentang ilustrasi ini. Akrobat yang mahir ini membentangkan tali dari jurang yang satu ke jurang yang satunya lagi. Lalu tali itu dibentangkan dan si akrobat ini berjalan meniti tali itu dari ujung jurang satu ke jurang yang lain. Semua penonton matanya terbelalak untuk melihat ketakutan apakah si akrobat ini dapat menyelesaikan perjalanannya meniti dari jurang yang satu ke jurang yang lain. Si akrobat ini ahli. Akhirnya dia dapat meniti dari jurang A ke jurang B dan kembali ke jurang A, hingga jurang A. Ketika dia sudah menyelesaikannya, semua orang bertepuk tangan. Wah, luar biasa, mereka percaya dia dapat melewatinya. Lalu melakukan pertunjukannya kedua, si akrobat ini juga membawa beban, lalu meniti lagi ya tali itu dari ujung jurang itu, dan dia dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang bertepuk tangan lagi, memberikan sorakan betapa dia itu hebat dapat melewati tali itu sehingga selamat tidak jatuh ke jurang. Lalu si akrobat ini bertanya kepada para penonton, apakah ada yang berani meniti bersama dengan dirinya melewati jurang itu? Semua penonton terdiam, tidak ada yang berani untuk mengikuti si akrobat ini ya. Lalu ada seorang anak yang mau ikut, dia mengacungkan jarinya dan berkata, aku mau ikut, aku berani mengikuti untuk melewati, meniti tali itu melewati jurang ya. Dan akhirnya
mereka melewatinya. Dari setiap langkah ya yang dilalui si akrobat dengan anak kecil yang digendongnya ini, semua mata tercengang, takut kalau mereka berdua jatuh ke jurang. Tapi puji Tuhan ya, si akrobat dan si anak ini dapat melewatinya, dapat melewati tali itu dan sampai ke tempat kembali dengan selamat. Lalu semua penonton bertepuk tangan dan bersorak. Mereka heran kenapa anak ini berani mengikuti si pemain akrobat ini. Dan ketika anak ini ditanya, kenapa kamu berani mengikuti si pemain akrobat ini? Lalu si anak ini menjawab, karena dia papaku, dia ayahku. Aku yakin dan percaya bahwa dia dapat melewatinya. Aku dapat selamat bersama dengan dia, meniti tali itu selamat sampai pada tempat tujuan. Dalam hidup kita, bila kita mau belajar seperti anak ini ya, dia begitu percaya kepada ayahnya yang dapat melewatinya. Begitu juga dengan diri kita. Kita punya Tuhan yang punya kuasa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memimpin hidup kita. Yang perlu kita lakukan sebagai muridnya hanyalah percaya dan yakin bahwa bersama dengan dirinya kita dapat melewati segala persoalan hidup kita. Kita dapat menggapai cita-cita kita. Kita dapat melewati segala himpitan masalah yang harus kita hadapi. Karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang akan tangannya selalu terulur untuk menolong kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita di masa pandemi ini mungkin kita khawatir, bimbang. Apakah Tuhan mengasihiku ketika kita menghadapi kesulitan? Mengapa kesulitan itu menimpa hidup kita? Mungkin kita bimbang dan khawatir. Tapi kita mau selalu percaya. Saya mau tekankan di sini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Dia mempedulikan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah, percaya dan yakin akan pertolongannya yang selalu datang kepada kita tepat pada waktunya. Mari kita mau menaikkan sebuah pujian. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian menaikkan sebuah pujian, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami dapat terbang tinggi, melampaui segala kesulitan kami, melewati badai hidup yang menerpa kami Tuhan. Kami mau selalu berserah dan percaya dan yakin akan segala pertolongan-Mu, akan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit saat ini Tuhan, di saat kami bergumul dengan kesehatan kami, dengan usaha kami, dengan keluarga kami mau tetap percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Engkau Allah yang selalu menopang kami melewati badai hidup persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bila Engkau yang selalu menolong kami dan memampukan kami untuk kami boleh selalu tekun setia mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, berikan kami hati yang taat mengikuti protokol kesehatan. Kami tahu Tuhan, kami belum dapat lepas dari pandemi ini Tuhan. Virus COVID-19 masih ada Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong kami, memberikan kami kekuatan kesehatan, untuk kami dapat melewati masa sulit ini Tuhan. Dengan usaha kami, dengan pekerjaan kami, Tuhan akan menolong kami. Untuk para pemimpin, para pejabat yang ada di pemerintahan, Tuhan berikan mereka hikmat untuk dapat mereka menyelesaikan vaksinasi baik di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok desa, di pulau-pulau terpencil Tuhan. Sehingga setiap orang dapat mendapatkan vaksinasi, sehingga mereka dapat memiliki kekebalan tubuh ketika virus itu datang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami bencana, baik tanah longsor, bencana banjir. Tuhan menolong, memberkati setiap daerah yang saat ini sedang menghadapi bencana Tuhan. Kirimkan anak-anak-Mu untuk boleh ikut ambil bagian, memberikan bantuan secara material maupun secara moral Tuhan. Sehingga setiap korban bencana ini boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kebaikan-Mu lewat uluran kasih yang diberikan oleh anak-anak Tuhan yang ada di sekitar mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan boleh menolong, memberkati setiap komisi yang ada. Saat ini Tuhan, kami sedang merancangkan program anggaran untuk tahun 2022. Bila Tuhan sendiri akan ikut campur tangan dalam setiap program yang sudah dirancangkan oleh setiap pengurus komisi. Jika tahun 2022 nanti kami boleh melaksanakan program itu dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk biaya yang dibutuhkan. Tuhan juga akan mencukupkan, menyediakan biaya ini untuk kami dapat melaksanakan program itu dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, di bulan depan kami akan merayakan hari kelahiran-Mu. Akan ada panitia yang dibentuk untuk boleh mengadakan ibadah maupun perayaan Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan ini untuk pengurus yang dibentuk, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga apapun yang diputuskan, ibadah yang dipersiapkan ini dapat merefleksikan diri kami untuk semakin menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menghargai akan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh semakin memaknai Natal ini dengan kehidupan kami yang semakin hari semakin lebih baik Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani di gereja ini. Tuhan boleh ikut ambil bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Baik penatua, diaken, hamba-hamba Tuhan, setiap karyawan yang ada di gereja ini. Tuhan boleh menyatukan kami, untuk kami boleh mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk PAUD Agape. Tuhan sendiri akan menolong, memberkati sekolah yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan selain di dalam gereja ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau melalui pendidikan, sehingga apapun yang kami berikan itu dapat menjadi berkat mendidik anak-anak, bukan saja cerdas secara intelektual Tuhan, tapi kami rindu setiap anak-anak yang dididik di sekolah agape ini, mereka boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, menjadi berkat dimanapun mereka berada kelak. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami terkasih yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online maupun tidak mengikuti ibadah secara online.
yang mungkin saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan mereka, tentang usaha mereka, tentang kesehatan mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang sanggup untuk boleh memulihkan, mencukupkan, menyediakan apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bila Engkau sendiri akan menolong kami, untuk kami boleh melewati masa-masa sulit ini, Tuhan. Bagi yang sakit, Engkau adalah dokter kami di atas segala dokter. Engkau tabib kami yang ajaib, Tuhan. Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup memulihkan kesehatan setiap kami yang sakit, Tuhan. Untuk usaha kami yang mengalami kendala, Engkau Allah kami yang sanggup membantu menyelesaikannya, Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan perekonomian kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke Tuhan Yesus yang ikut ambil bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemberitaan Injil-Mu, baik di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok desa. Kami berdoa bagi para misionaris, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, yang rindu bersaksi akan kasih-Mu, rindu bersaksi akan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar Tuhan Yesus ikut ambil bagian dalam kehidupan mereka, memelihara mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan bila kehadiran mereka dimanapun mereka berada, biar menjadi kesaksian yang hidup, sehingga membuat orang boleh mencari Engkau, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, baik hari ini, selama-lamanya sampai Engkau datang kembali. Bila Engkau Allah yang selalu menolong kami dan menyertai kami, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, bila Tuhan sendiri akan terus memimpin kami, kami boleh melewati hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.